Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam bagi teman-teman yang sedang mengakses video ini. Kita bertemu lagi hari ini pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Manajemen Risiko Bencana. Baik, pada pertemuan kali ini eh, saya dan teman-teman akan membahas mengenai Community Based Disaster Risk Reduction Management atau manajemen pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Baik, nah, pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas atau yang biasa disingkat dengan PRBBK merupakan pendekatan yang fokus pada peran aktif dari masyarakatnya sendiri pada tingkat lokal dalam proses untuk mengidentifikasi serta mengurangi dan mengatasi risiko bencana yang terjadi di lingkungan mereka. Nah, PRBBK ini mendorong sebuah komunitas untuk menjadi lebih tangguh dan siap dalam menghadapi bencana melalui partisipasi aktif dari komunitasnya sendiri dalam mengelola resiko tersebut. Nah, PRBBK ini proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko untuk mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana dalam pengurangan kerentanan dan meningkatkan kemampuannya menurut pribadi 2008. Baik, jadi PRBBK ini merupakan sebuah peran dari masyarakat dalam sebuah komunitas atau forum dalam proses ini ya mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi untuk mengatasi suatu resiko bencana yang akan eh, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya dari PRBBK-nya sendiri. Jadi begitu. Nah, di sini ada karakteristik manajemen pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Di sini ada 7 pendekatan. Yang pertama, ada partisipasi aktif dari komunitasnya tersendiri. Jadi, setiap komunitas itu dapat terlibat dalam setiap tahap dari proses identifikasi resiko hingga ada implementasi solusi sampai dengan evaluasi. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas ini dapat meningkatkan kapasitas dari masyarakatnya sendiri dalam pengelolaan risiko bencana secara mandiri atau secara individu dari pembelajaran pelatihan maupun pendidikan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, pemahaman lokal. Pemahaman lokal ini menggunakan pengetahuan dalam proses perancangan solusi yang sesuai dengan situasi dan kondisi dari tempat tersebut. Biasanya setiap daerah itu kan memiliki potensi resiko bencana yang berbeda-beda, sehingga juga dalam pengetahuan serta pengalaman dalam perancangan solusinya juga pasti berbeda-beda. Lalu ada kolaborasi multi pihak. Nah, kolaborasi ini merupakan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, serta NGO atau organisasi lainnya dalam peningkatan efektivitas dari pengurangan resiko. Lalu selanjutnya pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini mengatasi berbagai dimensi resiko termasuk sosial, ekonomi, lingkungan dalam menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Lalu yang keenam ada pencegahan dan mitigasi. Nah, pencegahan dan mitigasi ini dapat dilakukan dalam rangka pengurangan resiko kerugian akibat bencana. Lalu yang terakhir yaitu ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini membangun ketahanan komunitas secara berkelanjutan dengan pendekatan jangka panjang dan berbasis pada sumber daya lokal. Nah, pendekatan semua ini memiliki tujuan teman-teman. Tujuannya yaitu pengurangan kerentanan terhadap bencana serta meningkatkan kemampuan sebuah komunitas untuk bertahan dalam situasi darurat atau situasi saat terjadinya bencana. Lalu ciri-ciri dalam pengelolaan resiko bencana berbasis komunitas. Ciri-cirinya yang pertama yaitu partisipasi komunitas. Nah, komunitas di sini harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan ya teman-teman, seperti yang telah tadi dijelaskan. Lalu ada pemberdayaan masyarakat juga. Nah, komunitas ini bisa meningkatkan kapasitas masyarakatnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian pengetahuan dalam pengelolaan resiko bencana kepada masyarakat. Lalu yang ketiga menggunakan pengetahuan lokal, jadi menggunakan eh, pengalaman dari teman-teman komunitas dalam kondisi setempat. Lalu ada kolaborasi juga sama seperti tadi dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
Lalu ada pendekatan terpadu. Nah, pendekatan terpadu ini melibatkan dari berbagai sektor, dari sektor sosial, ekonomi, lingkungan, dan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan dari pengurangan risiko bencana. Juga sama, juga ada pencegahan dan mitigasi. Nah, pencegahan mitigasi ini menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak, keberlanjutan juga, lalu ada tambahan yaitu adaptasi terhadap perubahan. Biasanya adaptasi terhadap perubahan ini memperhatikan perubahan iklim serta faktor eksternal yang terjadi pada daerah tertentu ya, daerah bencana tersebut dalam proses perencanaan dan pengelolaan resiko juga. Lalu yang terakhir penguatan infrastruktur lokal. Nah, penguatan infrastruktur lokal ini dilakukan untuk mengurangi dampak bencana seperti adanya sistem peringatan dini misalnya di suatu daerah tertentu ataupun pembangunan yang dalam tahap bencana. Oh, mohon maaf. Adanya pembangunan yang tahan atas bencana misalnya jika eh, kalau contohnya yang sudah ada itu di Jepang ya. Jadi di Jepang itu bangunan-bangunannya itu pasti bangunan yang tahan akan gempa bumi karena Jepang itu resiko gempa buminya sangat tinggi. Jadi ciri-ciri ini dapat membantu juga dalam menciptakan masyarakat itu bisa lebih siap dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana sehingga saat terjadinya bencana itu mereka sudah siap untuk mengelola risiko bencana secara efektif. Oke, selanjutnya yaitu ada pelembagaan pengurangan risiko berbasis komunitas di Indonesia. Nah, PRBBK ini melibatkan integrasi upaya dalam pengurangan risiko bencana dalam struktur kelembagaan dan kebijakan yang lebih luas. Nah, contohnya yaitu ada keterlibatan dari pemerintah. Misal pemerintah yaitu ada BNPB ya. BNPB di sini merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Juga ada dalam peraturannya yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu juga ada desentralisasi dan pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu memiliki wewenang atau desentralisasinya itu dalam merancang program-program pengelolaan resiko sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Karena balik lagi setiap daerah itu memiliki resiko bencana yang berbeda-beda tergantung letak geografisnya. Lalu yang ketiga, pemberdayaan komunitas. Seperti ada program Kampung Siap Bencana, Siap Kampung Siaga Bencana di berbagai daerah. Nah, program ini dilakukan yang bertujuan dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi, komunitas tersebut itu dilatih untuk mengenali resiko bencana serta mengembangkan strategi dalam strategi mitigasi dan kesiapsiagaan. Lalu yang keempat ada sosialisasi dan edukasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat, teman-teman. Jadi, misalnya diadakan pelatihan. Nah, pelatihan itu harus sering dilakukan oleh pemerintah, utamanya bagi daerah-daerah yang rawan akan bencana, sehingga mereka bisa lebih tanggap dalam jika terjadi suatu bencana. Lalu selanjutnya yang kelima ya, ada sistem peringatan dini. Nah, sistem peringatan dini ini juga harus melibatkan masyarakat atau komunitas sehingga dapat mengumpulkan informasi tentang risiko penanggulangan bencana, sehingga dapat meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam terjadi suatu bencana. Nah, juga ada kolaborasi, tadi udah jelasin ya, kolaborasi dan dengan organisasi non-pemerintah. Nah, jadi PRBBK ini banyak berkolaborasi dengan NGO yang ada di Indonesia dalam proses memberikan pelatihan misalnya atau pemberian sumber daya, memperkuat kapasitas komunitasnya juga dalam mengelola resiko bencana. Lalu, badan lembaga negara yang terlibat langsung dalam PRBBK. Yang pertama di sini ada BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu ini ada BMKG, lalu juga ada Kementerian PUPR. Ayo, ini ada yang bisa tahu nggak? Ini eh, logo dari kementerian apa? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi bisa disebutin satu-satu semuanya nih. Yang bisa menjawab silahkan menjawab di kolom komentar. Lalu ini yang kelima, keenam,
ke-7, dan ke-8. Jadi 8 lembaga atau badan negara ini terlibat langsung dalam PRBBK. Silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Oke, baik, karena tadi sudah ada logonya, ini saya jelaskan ya juga. Lalu yang pertama tadi ada BNPB ya. Nah, BNPB ini merupakan lembaga pemerintah utama yang memiliki tanggung jawab dalam koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia. Lalu ada BMKG. BMKG itu merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memberikan informasi terkait cuaca, iklim, dan geofisika yang penting dalam sistem peringatan dini. Lalu ada Kementerian PUPR. Nah, Kementerian PUPR ini berperan dalam pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Jadi mereka itu bisa berperan dalam pembangunan rumah tahan gempa, misalnya penanggulangan banjir, serta penguatan infrastruktur lainnya. Lalu ada Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas ini memastikan bahwa kebijakan dan program dari pengurangan risiko bencana ini bisa terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu ada Kemensos, Kementerian Sosial. Nah, Kemensos di sini berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko. Nah, Kemensos ini menyediakan dukungan sosial dan memperkuat kapasitas masyarakatnya dalam menghadapi bencana melalui program-program yang memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan nasional, ketahanan sosial, teman. Lalu ada Kemenkes juga yang mendukung kesiapsiagaan bencana dan memfasilitasi sistem kesehatan darurat. Lalu ada KLHK, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Hidup dan Kehutanan. Mereka ini berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan juga pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem. Misalnya, kementerian ini berfungsi untuk mempelajari tentang pencegahan erosi, lalu mereboisasi serta pengelolaan hutan lindung. Lalu ada Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Nah, Kementerian Pendidikan ini terlibat dalam proses edukasi kepada masyarakat maupun komunitas dalam kesiapsiagaan. Misalnya kalau di sekolah-sekolah ada materi tentang pengurangan risiko bencana seperti sekarang ini ya. Jadi kalau sekarang ini kita masuk ke Kemendikti yaitu bagaimana setiap perguruan tinggi itu bisa membuat mata kuliah tentang penanggulangan risiko bencana atau kebijakan manajemen risiko bencana. Oke, sekian materi mengenai risiko bencana. Lalu di sini teman-teman ada tugas ya. Silahkan teman-teman setiap mahasiswa tugas individu yaitu membuat esai mengenai kasus bencana yang terjadi di Indonesia. Eh, Penanggulangan risiko maupun boleh juga setelah terjadinya bencana. Lalu teman-teman bisa jelaskan nih secara rinci kasus tersebut dari A sampai Z, dari awal sampai dengan selesai. Lalu silakan teman-teman analisis mengenai tujuan, strategi, serta pelaksanaan program eh, yang terjadi, misal penanggulangan ada banjir, nah program apa yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu teman-teman bisa analisis ya kebijakan atau program tersebut, lalu paparkan juga bagaimana masyarakat dilibatkan dalam tahapan identifikasi risiko. Oke, dari tahapan pertama sampai dengan implementasi, kalau bisa juga sampai dengan proses evaluasinya bagaimana. Lalu juga jelaskan peran pemerintah dan LSM juga. Nah, peran pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya dalam mendukung program ini, lalu kaitkan kasus tersebut dengan teori-teori dasari tentang risiko bencana berbasis komunitas. Dan yang terakhir, teman-teman berikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas dari PRBBK di Indonesia, baik dalam misal dari kebijakannya, misal dari pelatihan masyarakatnya, maupun kolaborasi antar lembaga atau dan yang lainnya. Jadi silakan teman-teman buat dengan formatnya nama tugas individu satu ini pakai ini formatnya saya tentukan saja ya biar teman-teman nggak bingung juga, dikirimkan ke Google Classroom paling lambat tanggal 6 Mei. Jadi masih lama ya, masih ada Rabu depan. Silakan teman-teman bisa kerjakan.
Nah, jika terlambat dalam proses pengiriman akan mengurangi kesempurnaan nilai ya. Jadi ada pengurangan nilai. Baik, di sini akan saya coba buka Google Classroom teman-teman. Oke, Google Classroom mata kuliah manajemen risiko bencana. Silakan teman-teman ke classwork, lalu ke tugas individu satu ya. Silakan teman-teman bisa upload di sini tugas individu satu memakai format PDF ya. Paling lambat nih due date-nya Mei tanggal 6 sebelum berganti hari. Baik, untuk mata kuliah manajemen risiko bencana sekian. Untuk absensi, untuk presensi, mohon maaf, bisa teman-teman klik di deskripsi pada video ini. Lalu, jika ada yang ingin ditanyakan maupun teman-teman ingin menanggapi dari pertanyaan dari rekan mahasiswanya, silahkan bisa kalian jawab di kolom komentar di bawah. Nah, jika kalian bertanya maupun menjawab atau menanggapi, teman-teman akan mendapatkan nilai keaktifan ya. Jadi silakan kalian banyak-banyaklah bertanya maupun berkomentar terkait mata kuliah ini. Oke, karena sudah cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk minggu depan kita kuliah di hari Jumat jam 3 itu sudah tatap muka ya di pertemuan ke-11. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.